Selamat malam, perkenalkan nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107. Di sini saya akan membuat video mengenai studi kasus yaitu kode Hamming. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan tersebut. Kita share screen terlebih dahulu. Nah, di sini adalah jawaban dari studi kasus 15 kode Hamming yang dijawab oleh saya. Jadi yang pertama kita akan mendeskripsikan permasalahannya terlebih dahulu. Dalam pengiriman data melalui jaringan, sering terjadi kesalahan bit akibat gangguan. Salah satu metode untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan adalah kode Hamming. Kode ini memanfaatkan teori otomata untuk memvalidasi data dengan menambahkan bit paritas yang memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan satu bit. Analoginya, yang pertama, kita dapat membayangkan jika bayangkan saat mengirim surat dengan beberapa penjaga di sepanjang perjalanan yang memeriksa isi surat. Nah, setiap penjaga memiliki aturan khusus untuk memeriksa bagian tertentu dari surat. Seperti, kata ini harus sesuai dengan aturan saya. Jika ada kesalahan, mereka akan melaporkannya dan laporan mereka bisa menunjukkan di mana letak kesalahannya. Begitu kesalahan ditemukan, surat itu diperbaiki di tempat. Inilah cara kerja kode Hamming menambahkan penjaga bit paritas yang membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan satu bit dalam data. Lalu masalahnya adalah eh, bagaimana cara kita menyusun data dengan kode Hamming agar tahan terhadap satu kesalahan bit. Nah, lalu yang kedua, bagaimana cara mendeteksi dan memperbaiki bit yang salah pada data yang diterima. Jadi penyelesaian kasusnya kita menggunakan eh, materi dari perkuliahan teori bahasa dan otomata. Kode Hamming akan bekerja dengan prinsip penyusunan data. Bit data ditambahkan dengan bit paritas pada posisi tertentu untuk mendeteksi kesalahan. Lalu kita akan memvalidasi data. Ketika data diterima, bit paritas akan menghitung ulang, dan pola hasil perhitungan digunakan untuk mendeteksi posisi kesalahan. Koreksi data jika ditemukan kesalahan, lalu posisi kesalahan diperbaiki dengan membalikan bit tersebut. Lalu penyelesaiannya adalah yang pertama kita dapat menyusun data dengan bit paritas. Gunakan 2 pangkat P untuk menentukan posisi bit paritas. P adalah indeks bit paritas. Sisipkan bit paritas di posisi 2 pangkat P dan hitung nilainya berdasarkan XOR. Semua bit data yang sesuai. Lalu kita akan mendeteksi kesalahannya. Setelah menerima data, hitung ulang nilai semua bit paritas. Hasil perhitungan dari yang digunakan untuk menentukan sindrom kesalahan yang menunjukkan posisi bit yang salah. Lalu kita akan mengkoreksi data. Jika sindrom menunjukkan nilai K, bit di posisi ke K dapat dibalik dari 0 ke 1 maupun dari 1 ke 0. Nah, jadi kode Hamming ini adalah aplikasi teori otomata yang efektif untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan satu bit dalam data biner. Dengan menambahkan bit paritas menggunakan aturan yang sistematis, sistem dapat mengidentifikasi posisi kesalahan dan memperbaikinya, memastikan integritas data selama transmisi. Oke, jadi saya sudah membuat kode, yaitu di Python. Nah, kenapa menggunakan Python? Karena dia otomatis dan juga selaras dengan Oke, lain. Jadi kita dapat satu kali mendayung dua tiga pulau terlewati seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba membahas mengenai hummingbird. Jadi di fungsi ini yang pertama itu kita akan menginisialisasikan fungsi untuk menghasilkan kode Hamming dari bit data asli. Nah, jumlah bit paritas adalah M sama dengan 0. Lalu kita akan menghitung jumlah bit paritas yang dibutuhkan menggunakan perulangan while. Nah, lalu buat array untuk kode Hamming dengan ruang untuk bit paritas. Sini tersedia Hamming code sama dengan array non dikali n plus n.
J sama dengan 0 ini adalah indeks untuk bit data asli. Lalu isi bit pada kode Hamming menggunakan nested for menggunakan for if else, for yang di dalamnya ada if else. Lalu posisi dua pangkat K untuk bit paritas berada di if I dan I kurang 1 sama dengan 0. Hamming part I kurang 1 sama dengan 0 ini adalah isi sementara bit paritas dengan 0. Else masukkan bit data di sini. Nah, selanjutnya yaitu menghitung apa? Menghitung nilai bit paritas. Dengan for P in range M untuk cost dan value-nya. Lalu ini adalah nested for if itu ada, if ini juga ada. Jadi untuk cost dua asterisk P itu adalah posisi bit paritas. Lalu value artinya nilai awal untuk bit paritas. For I ini in range 1 length Hamming plus 1 maksudnya adalah iterasi untuk menghitung nilai bit paritas berdasarkan bit terkait. Nah, untuk value ini maksudnya XOR bit yang relevan dan tetapkan nilai bit paritas pada Hamming code plus min 1 value sama dengan value. Fitur Hamming code kita akan kembalikan kode Hamming code. Nah, selanjutnya adalah ada fungsi yang mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada kode Hamming, yaitu detect and correct. Nah, panjang kode Hamming diketahui di sini, lalu jumlah bit paritas, dan juga kita akan menghitung jumlah bit paritas menggunakan perulangan while. Selanjutnya ada error post adalah posisi kesalahan jika ada, dan for di bawah ini adalah deteksi posisi kesalahan dengan menghitung bit paritas. Post 2 bintang-bintang P adalah posisi bit paritas. Lalu value sama dengan 0 ini adalah nilai awal untuk deteksi. XOR semua bit yang relevan untuk bit paritas ini kita masukin ke for I in range 1 length Hamming code plus 1. Sampai seterusnya hingga error post plus sama dengan value dikali post adalah menambahkan nilai untuk menemukan posisi kesalahan. If error post artinya jika ada kesalahan, maka kita akan memperbaiki bit pada posisi yang salah. Lalu balikkan bit untuk memperbaiki di Hamming code error post min 1 pangkat sama dengan 1. Selanjutnya, else print tidak ada kesalahan, jadi tidak ada kesalahan yang terdeteksi. Return Hamming code, yaitu kembalikan kode Hamming yang telah diperbaiki. Nah, ini yang pertama, data bit 10110 adalah data asli untuk pengujian. Lalu, generate Hamming code ini adalah membuat kode Hamming, lalu menambahkan kesalahan pada posisi ketiga di print data dengan kesalahan, dan kode setelah koreksi adalah mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Nah, misal outputnya adalah ini, data aslinya itu 1011. Maka kode Hamming yang terbuat, yang tercipta adalah 0110011. Data dengan kesalahan 01000011. Kesalahan ditemukan di posisi 3. Benar. Maka selanjutnya adalah data kode setelah koreksi yaitu 0110011. Oke, selanjutnya jadi apa sih hubungan dengan mata kuliah teori bahasa otomata ini? Jadi hubungannya, hubungannya adalah kode Hamming itu memanfaatkan prinsip-prinsip dari teori otomata, bit paritas dan aturan XOR.
bit paritas itu dan aturan XOR mencerminkan validasi menggunakan aturan logika yang sering digunakan dalam desain mesin otomata, yaitu finite state machine (FSM). Mekanisme pendeteksian dan koreksi bit salah menyerupai proses transisi keadaan dalam mesin otomatis yang menghitung hasil berdasarkan input, yaitu sindrom kesalahan. Pada program tersebut sepenuhnya merepresentasikan penyelesaian studi kasus kode Hamming. Nah, ini adalah implementasi praktis dari teori otomata untuk kita dapat menyusun data dengan kode tahan kesalahan, lalu mengidentifikasi posisi kesalahan dalam data binar, dan dapat memperbaiki kesalahan satu bit dengan aturan sistematis. Oke, Nastasia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus kode Hamming ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan, boleh diberitahu melalui kolom komentar. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih banyak. Sampai bertemu di video selanjutnya, studi kasus selanjutnya. Terima kasih banyak.